Jadi somasi lah, bawa ke meja hijau, bawalah, tuntut lah ya. Semua orang itu benar, minimal menurut pendapatnya masing-masing. Tetapi kebenaran bukan tergantung kepada merasa benar atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Berbeda dalam apapun, doanya selalu sama. Kita tetap saling mendoakan satu sama lainnya sebagai sesama orang Indonesia, sesama manusia, sesama umat Islam. Amin, Allahumma amin. Dengar-dengar ada somasi kepada Kiai Nur Ihya, ada juga KRT Fakih, ada juga Gus Fuad, ada juga KBN Nusantara, Gusmar ya. Mungkin saya salah sebut nama. Setahu saya somasi itu adalah kalau dalam fikih mungkin masuknya kepada istitab ya. Istitab itu adalah ada seseorang yang indikasinya itu melakukan pelanggaran, lalu sebelum dijatuhkan sanksi diminta untuk memperbaiki atau bertaubat. Istitab ya kalau dalam fikih itu. Jadi misalnya ada orang yang tidak mau sholat ya, lalu istitab ya, diminta untuk bertobat, untuk kembali dia sholat. Kalau tidak mau baru dijatuhkan sanksinya. Begitu juga somasi seperti itu. Jadi ada semacam peringatan damai bahwa Anda melakukan pelanggaran, silahkan memperbaiki. Kalau tidak nanti akan dibawa ke jalur hukum. Kira-kira seperti itu. Jadi somasi itu bukan membawa ke jalur hukum, tetapi peringatan kalau tidak berhenti akan dibawa ke jalur hukum misalnya. Setelah saya baca-baca sekilas itu sebetulnya bukan masalah membatalkan nasab ya. Bukan masalah kajian ilmiah, tetapi mungkin lebih ke narasi-narasi yang dianggap provokatif, misalnya sara atau apa. Ya itu silahkan Anda menginterpretasikan bagaimanapun, itu hak masing-masing. Kalau somasi itu dianggap melanggar ya bisa Anda persoalkan ya. Atau kalau dianggap itu somasi yang benar ya Anda bisa ambil perhitungan atau ambil sikap atas hal itu. Dan kita tidak perlu heran dengan hal semacam ini. Itu masih somasi lumayan. Sebelumnya dalam masalah pernasaban ini Tubagus Mugi Nur Fadil malah pernah melaporkan ke polisi ketika nasabnya dianggap tidak tersambung. Bahkan sebelumnya dulu Kiai Haji Imaduddin juga pernah ada yang melaporkan kepada polisi karena dianggap memicu kegaduhan. Tulisannya itu meresahkan atau membuat perpecahan di kalangan masyarakat. Ala kulli hal, saya kira semua orang ini negara hukum. Apa yang Anda anggap sesuai dengan prosedur hukum, bawa ke hukum. Walaupun kalau kita membaca tulisan Kiai Haji Imaduddin awal-awal, ketika muncul narasi atau ide atau opini dari Gus Fuad, bagaimana kalau para habib itu dilaporkan ke polisi dengan tuduhan mereka menyebarkan informasi bohong, bukan cucu Rasul mengaku cucu Rasul ya. Itu Kiai Haji Imaduddin itu menyampaikan respon yang sangat cepat atau fast respon, bahwasanya sebetulnya polemik ini tidak berujung kepada polisi. Sebagaimana dianalogikan dengan kasus-kasus di dalam fikih yang tetap adalah menjadi sesuatu yang diterima bersama-sama walaupun berbeda pendapatnya. Tidak pernah lalu satu pendapat yang berbeda dengan pendapat yang lain diselesaikan di meja hukum ya. Jadi seperti itu sebetulnya prinsipnya. Tetapi semuanya bisa berkembang. Semuanya orang itu boleh mengambil sikap apa yang dia anggap benar, apalagi sesuai prosedural. Misalnya menganggap narasinya Teuku Mudakori yang bilang Gus Rumel kalau tidak ada hukum bisa disate, atau mungkin narasinya Gusmar yang bilang jangan-jangan nanti ada pengadilan massa atau apa yang menyangkut dengan narasinya Gus Rumel dan sebagainya. Itu kalau misalnya ada pihak yang menganggap sebagai narasi provokatif lalu diberikan somasi, saya kira justru somasi itu sudah bagus. Itu langkah persaudaraan, langkah perdamaian. Tidak ujuk-ujuk langsung dipersoalkan ke meja hijau, tidak ujuk-ujuk langsung diadukan ke polisi, tapi diberikan somasi dulu ya. Jadi sudah mengikuti tahapan dalam syariat ya, istitab ya. Karena ada pelanggaran-pelanggaran tertentu yang memang tidak langsung dihad ya. Beda kalau ada orang yang membunuh misalnya dalam konsep fikih, itu sudah jatuh hukumnya ya. Entah dia masuk pembunuhan kategori apa dan hukumnya apa itu sudah jelas ya. Jadi tidak istitab dulu, tidak pakai somasi dulu. Sebagaimana dalam kriminal juga ada yang langsung jatuh hukumnya ya. Jadi tidak ada proses somasi dulu.
Inilah kenyataan kita, inilah masyarakat kita, di mana kita memang menjunjung kebebasan. Menjunjung orang boleh berbuat apapun, selama setiap orang siap dengan konsekuensinya, siap dengan apa hal-hal yang harus dia terima, baik itu kalau kebaikan atau itu berupa keburukan, siapapun. Sebetulnya kalau kita menyadari hal ini, bukan hanya yang terasa saja yang ada, bukan hanya yang berbentuk tuntutan hukum, bukan hanya yang berbentuk somasi, enggak. Fi kullin syai'un, ya. Di dalam setiap sesuatu itu mesti ada konsekuensinya. Tidak ada yang terlepas. Mungkin secara hukum positif kita aman, mungkin secara perdata aman, secara pidana aman. Karena mungkin ucapannya itu tidak bisa dibawa ke delik apa, tidak bisa dibawa kepada kasus hukum apa, tidak ada pasal yang mengcover. Ia aman, tetapi itu sama sekali tidak lalu berarti benar. Tidak lalu itu berarti tidak ada masalah. Ada penghukuman yang lebih ekstra daripada itu. Ada telaah atau tinjauan yuridis lah bahasanya, yang lebih tajam dan lebih jeli dari itu, yaitu hukum syariat, di mana orang berbicara setiap hurufnya itu ada nilainya. Apakah itu lahu, apakah itu alaihi. Dan ini berlaku untuk siapapun, terutama untuk konten kreator, terutama untuk saya. Jadi kamu tidak perlu khawatir, saya itu tidak tanggung jawab dengan apa yang saya ucapkan. Dunia akhirat tanggung jawab, bukan pilihan itu kewajiban. Jadi kalau ada orang bersumbar, saya siap bertanggung jawab. Kalau di hadapan Allah itu tidak perlu kesiapan, Pak. Memang harus bertanggung jawab. Sudah pola hukumnya seperti itu. Jadi bullshit orang ngomong saya siap bertanggung jawab kalau di hadapan Allah. Kenapa? Karena memang sudah harus. Orang bicara siap dan tidak siap itu ketika itu pilihan. Ketika ada opsi kamu bertanggung jawab atau tidak, lalu saya bilang saya siap. Itu kalau dia tidak paham hukum syariat boleh. Tapi kalau kita kan paham, dalam syariat itu tidak ada istilah siap tidak siap. Apa yang kamu lakukan akan kamu terima. In khairon fa khairon wa in syarron fa syarron. Apapun. Termasuk kalian yang komentar, termasuk yang mendukung Kiai Imaduddin, termasuk yang mendukung Mbak Alawi, yang mendukung siapapun. Berkalimat seperti apapun. Kamu mau pakai akun bodong lah, mau tidak ada yang tahu itu kamu lah. Tidak ada yang bisa dikelabui. Kenapa? Karena Tuhan itu yang mengetahui segalanya. Makanya kita fair. Yang menghakimi kita adalah yang mengetahui segalanya secara presisi. Tidak akan ada yang tersembunyi. La yakhfa alaihi syai'un. Kalau kita sudah yakin seperti ini, ya Allahumma hdina ada sabil. Lakukan yang Anda anggap benar. Komenkan yang menurut Anda komen terbaik. Kalau memang ini harus dimaki-maki, kalau nggak dimaki-maki nggak tobat, silahkan ya. Silahkan. Ini bodoh, harus kita yakinkan kalau dia bodoh. Kalau tidak nanti dia merajalela. Silahkan ya. Toh semua orang itu punya pandangan, semua orang punya pendapat, semua orang itu punya penilaian. Tetapi over of all, kalau bahasa milenialnya, di atas semua itu, yang menentukan keadaan kita bukan penilaian kita sendiri. Karena kalau setiap keadaan yang kita akan hadapi tergantung bagaimana kita menilainya, tergantung bagaimana kita merasanya, berarti tidak ada hukum. Hukum itu punya supremasi. Aturan main itu diikuti, bukan mengikuti kita ya. Jadi yang namanya aturan itu kita mengikuti. Cocok tidak cocok dengan kita bukan urusan. Ya. Aturan main itu independen. Dia berdiri sendiri. Dan kita semua tunduk kepada aturan main. Jadi somasi lah. Bawa kemeja hijau, bawalah. Tuntutlah ya. Semua orang itu benar. Minimal menurut pendapatnya masing-masing. Tetapi kebenaran bukan tergantung kepada merasa benar atau tidak. Tetapi itu punya ukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.